Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Praktikum Rekayasa Aquakultur yang beranggotakan yang pertama ada Nurul Aulia Dinastuti, kedua ada Nabila Riza Syafara, dan yang ketiga ada Rini Wahyuni. Pembahasan pertama, rekayasa sistem pada budidaya tambak udang intensif. Sebelum mengenal sistem rekayasa yang kami gunakan, alangkah baiknya kita mengetahui permasalahan pembudidaya udang di tambak intensif. Salah satunya adalah biaya listrik yang cukup tinggi, adanya limbah yang tidak dikelola dengan baik, modal yang cukup besar, dan keterbatasan lokasi untuk budidaya tambak intensif itu sendiri. Untuk solusinya, mari kita bahas. Saya Rini Wahyuni dengan topik rekayasa sistem pada tambak intensif udang. Sistem yang digunakan adalah sistem RAS. Nah, pada budidaya tambak intensif ini telah menggunakan kincir air untuk budidaya sistemnya. Nah, di sini kami menambahkan sistem berupa penambahan mikrobubble pada budidaya tambak intensif udang faname ini. Berikut adalah penampakan dari bentuk sistem mikrobubble yang akan digunakan. Ini adalah desain dari mikrobubble. Untuk keterangan gambarnya bisa kita lihat pada layar. Ini adalah gambar kedua dan keterangannya. Penggunaan mikrobubble dapat meningkatkan kadar oksigen pada tambak sehingga DO dalam tambak meningkat. Penggunaan teknologi ini dapat dikembangkan dengan kepadatan yang disesuaikan, sehingga menyebabkan meningkatnya produksi udang faname. Selain itu, penggunaan teknologi ini bisa diaplikasikan dengan skala rumah tangga sesuai dengan kebutuhan budidaya. Adapun untuk beberapa kelebihan dari sistem mikrobubble adalah: pertama, tidak diperlukan pergantian air. Kedua, tidak ada air limbah perikanan yang terbuang ke lingkungan. Ketiga, bisa diaplikasikan di tengah perkotaan yang jauh dari sumber air laut ataupun air payau. Keempat, tidak memerlukan proses penyifonan atau pembuangan lumpur limbah berupa sisa pakan dan kotoran udang. Yang kedua adalah rekayasa pakan. Perkenalkan, saya Nabila Riza Syafara dengan topik rekayasa pakan pada budidaya udang. Efisiensi pemanfaatan nutrisi pada pakan merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan. Penggunaan probiotik pada budidaya udang dapat dijadikan pilihan yang aman untuk meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan udang. Alat dan bahan. Bahan utama yang diperlukan adalah pakan udang. Yang kedua yaitu probiotik EM4. Selanjutnya yaitu sendok, wadah, dan juga air. Metode pembuatan. Langkah pertama yaitu menyiapkan air sebanyak 50 ml. Selanjutnya, EM4 dicairkan terlebih dahulu menggunakan air yang sudah disiapkan sebelumnya, sebelum dicampurkan dengan pakan. Setelah itu, EM4 yang sudah dicairkan sebelumnya dicampur dengan pakan. Lalu, diaduk secara perlahan agar bercampur dengan pakan. Setelah selesai, pakan yang sudah dicampur dengan probiotik dapat ditebar langsung pada kolam pemeliharaan. Yang terakhir adalah rekayasa penyakit. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dinastuti dengan topik rekayasa penyakit pada budidaya udang. Kegiatan budidaya udang di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan penyakit yang turut mempengaruhi produksinya. Penyakit infeksius merupakan penyakit yang paling umum terjadi pada proses pemeliharaan udang, sehingga perlu adanya kegiatan rekayasa. Rekayasa penyakit pada budidaya udang dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan penyakit. Rekayasa pencegahan penyakit dapat dilakukan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang dapat digunakan yaitu daun mimba.
Daun mimba memiliki kandungan alkaloid, steroid, saponin, tanin, dan flavonoid yang mempunyai kemampuan dalam menyembuhkan penyakit dan juga dapat meningkatkan sistem imun udang yang terinfeksi penyakit sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Alat dan bahan. Alat pertama yaitu blender. Alat yang kedua yaitu timbangan. Bahan utama yang diperlukan yaitu daun mimba. Bahan yang kedua yaitu etanol. Metode. Langkah pertama yaitu menimbang daun mimba segar sebanyak 100 gram. Langkah kedua yaitu cuci daun hingga bersih lalu dikeringkan. Langkah ketiga yaitu daun yang sudah kering di blender hingga halus. Langkah keempat yaitu dilakukan maserasi dengan menggunakan etanol. Langkah kelima yaitu setelah proses maserasi, larutan kemudian disaring. Langkah keenam yaitu ekstrak daun mimba yang diperoleh selanjutnya diencerkan dengan menggunakan aquades. Setelah selesai diencerkan menggunakan aquades, dapat ditebarkan langsung pada kolam pemeliharaan. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut kesimpulan dari rekayasa budidaya pada tambak intensif udang faname. Pertama, rekayasa sistem penggunaan mikrobubble pada budidaya dapat meningkatkan kadar DO dan kepadatan udang faname. Selain itu, penggunaan sistem ini tentu saja meningkatkan produksi hasil udang faname tersebut. Kedua, penambahan probiotik pada budidaya udang dapat menghasilkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan probiotik memberikan keuntungan bagi kultifan dengan memodifikasi komunitas mikroba atau berasosiasi dengan inang, sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi budidaya udang faname. Yang ketiga, rekayasa pencegahan penyakit pada budidaya udang dengan penggunaan ekstrak daun mimba dapat menjadi antibiotik alami yang digunakan untuk mencegah serangan bakteri pada udang. Karena daun mimba sendiri memiliki kandungan senyawa aktif seperti alkaloid, steroid, saponin, tanin, dan flavonoid yang dapat menjadi antibakteri, sehingga dapat menyembuhkan dan meningkatkan kelangsungan hidup udang.